Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembahasan materi sebelumnya yang sudah saya bagikan berupa PowerPoint di hari Senin lalu, yaitu tentang teks fantasi. Baiklah, untuk kompetensi dasarnya yang harus kalian tempuh adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi, yaitu berupa cerita imajinasi yang kalian baca dan didengar. Baik, kita masuk ke materi kita, yaitu teks fantasi. Kita ke definisinya dulu ya. Definisi cerita fantasi. Cerita fantasi adalah berupa cerita, yaitu gambaran peristiwa sesuai dengan urutan waktu yang berdasarkan daya pikir dan daya khayal yang dituang dalam bentuk cerita. Jadi teks fantasi itu adalah teks yang isinya itu adalah khayalan dari seseorang yang mereka tuangkan dalam bentuk cerita. Jadi di dalamnya itu berupa khayalan. Nah, ciri-ciri teks cerita fantasi itu ada 6. Yang pertama, mengandung keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Yang kedua, memiliki ide cerita. Yang ketiga, menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Yang keempat, unik dan memiliki kesaktian. Yang kelima, bersifat fiksi. Yang keenam adalah bahasa percakapannya menggunakan bahasa sehari-hari. Baiklah, kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu adalah ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Jadi pada teks cerita fantasi itu berisinya karena berupa khayalan, jadi di dalamnya itu banyak sekali keajaiban-keajaiban yang terjadi ataupun keanehan-keanehan yang mungkin di luar nalar dari manusia, dari kita. Nah, itu adalah cirinya dari teks fantasi. Misalnya saya contohkan, misalnya itu ceritanya tentang hewan. Nah, hewannya itu bisa berbicara, bisa mengeluarkan kesaktiannya. Nah, itu berupa keajaiban atau keanehannya. Yang kedua adalah tokohnya unik. Nah, ini tokohnya unik itu contohnya itu adalah tokohnya itu punya kesaktian. Misalnya naganya itu unik, bisa mengeluarkan api, kemudian naganya itu bisa bertarung. Nah, itu bisa. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ide cerita. Jadi ide ceritanya itu berupa khayalan dari penulisnya. Jadi semuanya memang untuk fantasi ini berupa khayalan. Jadi tidak nyata, berhayal. Kalau membuat teks fantasi itu harus berhayal dulu. Selanjutnya menggunakan berbagai latar. Nah, latarnya itu bisa melingkupi latar lintas ruang dan waktu. Jadi melintasi ruang sama waktu. Contohnya itu adalah kalau melintasi ruang itu berarti misalnya ruang masa kini dengan masa yang datang, waktu masa kini dengan masa yang lampau. Nah, itu melintasi. Jadi tidak hanya berbatas pada ruang sekarang ataupun waktu sekarang. Jadi melintasi. Kemudian yang selanjutnya adalah bersifat fiksi. Jadi fiksi itu adalah tidak nyata. Jadi ceritanya itu tidak sesuai sama kenyataan. Itu fiksi namanya. Kemudian yang terakhir bahasanya menggunakan bahasa sehari-hari, yaitu percakapan sehari-hari. Jadi tidak menggunakan bahasa baku. Nah, itu adalah teks cerita fantasi. Kita masuk ke jenisnya. Jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita itu dibagi menjadi 3. Latar lintas waktu masa lampau, latar waktu sezaman, latar lintas waktu futuristik atau masa yang akan datang. Nah, itu adalah jenis ceritanya. Nah, penjelasannya, cerita fantasi dengan latar waktu sezaman itu artinya cerita fantasinya itu menggunakan latar satu masa. Contohnya ceritanya tentang masa lalu, ya sudah, ceritanya itu hanya berkutat pada masa lalu saja, tidak lari ke masa kini. Nah, itu namanya sezaman. Beda dengan fantasi lintas waktu. Kalau lintas waktu itu menggunakan 2 latar waktu yang berbeda. Contohnya ceritanya itu awalnya itu bermula di masa kini, kemudian kembali ke masa beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, itu namanya melintasi waktu. Kemudian berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari, jadi teks cerita fantasi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Kalau yang cerita fantasi total itu berisi fantasi pengharang terhadap objek tertentu. Pada kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi pada dunia nyata. Jadi memang hanya hayalan dari para pengarang saja, tidak sesuai sama kehidupan nyata.
Yang kedua, cerita fantasi irisan itu adalah cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Jadi menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Jadi menggunakan nama-nama atau tokoh-tokoh yang ada pada dunia nyata tetapi masih ceritanya itu fiksi, tidak nyata. Begitu. Itu namanya cerita fantasi irisan. Kemudian ada unsur-unsur cerita fantasi, di situ ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun dari dalam cerita. Contohnya itu adalah tema, amanat, latar, tokoh, alur, konflik, dan sudut pandang. Jadi memang membangun dari dalam cerita. Sedangkan ekstrinsik, X berarti luar. Jadi ekstrinsik itu adalah unsur yang membangun dari luar. Jadi tidak berkaitan dengan ceritanya. Nah, itu berkaitan sama bahasa, kemudian tentang kepengarangan, siapa yang mengarang cerita tersebut, bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut. Nah, itu namanya unsur ekstrinsik. Pembahasan unsur intrinsik dan ekstrinsik ini kita akan lanjut nanti di pembahasan yang berikutnya. Nah, kemarin ada satu buah teks fantasi dengan judul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Nah, itu adalah satu buah cerita fantasi. Mengapa itu fantasi? Karena memang ceritanya itu berupa hayalan dari seseorang, tidak nyata. Di situ kemudian ada beberapa soal. Nah, bagaimana? Sudah dikerjakan tugasnya? Saya harap sudah ya. Saya sudah lihat beberapa di kantong tugas, ada yang sudah benar mengerjakannya, ada yang masih kurang tepat. Kalau misalnya kurang tepat, setelah mendengar penjelasan ini, kalian bisa mengerjakan ulang, kemudian mengirimkan di kantong tugas saya, atau kalian bisa WhatsApp pribadi saya. Baiklah, sekian pembahasan tentang materi kita tentang KD 3.3, yaitu mengidentifikasi unsur dari teks cerita fantasi. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.